Baik, selamat malam Romo, Ibu Bapak terkasih. Malam, Bapak. Salam jumpa kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Izinkan saya malam ini bertugas untuk memandu kursus kita sebelum disampaikan oleh Romo kita, Romo Alfonsus Setio Gunawan. Diizinkan, Pak. Terima kasih, Bu. Yang pertama, kita ingatkan kembali bahwa tidak ada kolekte selama kursus Injil Matius ini. Ucapan syukur dan persembahan kasih bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar. Kemudian, next Pak Lintaka. Seperti biasa, saya akan bacakan tata tertib kita. Sebelum pembelajaran dimulai, mic dan video boleh on, seperti yang biasa kita lakukan untuk saling sapa. Kemudian selama sesi pembelajaran, kita harapkan mic-nya di-off-kan, video boleh on atau off, sejauh nanti diminta bisa di-on-kan untuk mic-nya. Kemudian tentu peserta wajib berpakaian rapi dalam posisi duduk. Peserta wajib menyiapkan kitab suci masing-masing dalam bentuk buku. Lalu pertanyaan seperti biasa mengenai materi kursus harap dituliskan di live chat dengan format tanya titik 2 ayat berapa, ayat berapa, dan pertanyaannya apa. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti belum sempat kita bahas di forum ini tentu akan tetap kita tampung dan kita sampaikan ke Romo dan akan disampaikan jawabannya kemudian melalui WA grup kita. Next, Pak Lintaka. Baik, mari kita buka sesi pembelajaran kita malam ini dengan doa sebelum kita serahkan waktunya kepada Romo tercinta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena malam ini kami semua boleh kembali berkumpul dalam kelas virtual ini untuk kembali belajar bersama-sama. Rahasiamu kau buka bagi orang-orang yang sederhana. Berikanlah kami rahmat yang cukup untuk dapat menjadi sederhana sehingga kami layak mendapatkan rahasia misteri penyelamatanmu melalui Injil Matius yang kami pelajari. Berkatilah gembala kami yang akan menyampaikan pembelajaran malam ini. Semoga semua dapat disampaikan dengan tuntas dan kami dapat menerima dengan baik sehingga semakin mendekatkan kami mengenal Engkau lebih dekat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu Bapak, semoga Ibu Bapak sudah mempersiapkan diri untuk kelengkapan maupun juga sudah membaca tentunya. Seperti disampaikan dalam WA grup kita malam ini akan fokus pada Injil Matius bab 10 sampai bab 11 ayat 1 kalau nggak salah begitu. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Romo kita, Romo Alfonsus Setio Gunawan. Monggo Romo, materi akan di-share sama Pak Paul nanti ya. Monggo Romo. Terima kasih. Selamat malam, selamat jumpa lagi. Selamat malam. Rasanya hari Senin begitu cepat ya, tiba-tiba sudah Senin lagi. Kita akan melanjutkan permenungan kita untuk mengenal lebih dalam lagi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, Sang Mesias yang kita imani begitu dalam, yang diperkenalkan oleh Santo Matius dalam sudut pandangan Matius. Yang sekali lagi, pandangan Matius, khas Matius kita bisa lihat yang sangat berbeda dengan Injil-Injil yang lainnya. Maka kita mencoba konsentrasi pada Injil Matius
di mana Matius mengenal Yesus dan menyusun riwayat Yesus yang diimani oleh gereja awal sebagai Mesias, anak Allah. Nah, kita sampai pada khotbah atau wejangan Yesus yang kedua. Ya, kita waktu itu sudah melihat khotbah Yesus yang pertama yang ditulis pada bab 5, 6, 7. Sekaligus 3 bab adalah khotbah Yesus yang pertama. Khotbah Yesus yang pertama memperkenalkan siapakah Yesus yang saat ini juga kita imani. Maka kalau kita mengimani Yesus, menjadi orang Katolik, kita mau mencoba sedalam-dalamnya dan mengenal Yesus serta pesan-pesan sucinya untuk kehidupan kita sekarang ini. Kita bukan hanya mengerti ajaran Matius, tapi mari mencoba dapat melaksanakan amanat sucinya. Nah, seperti khotbah yang pertama, bab 5, itu diakhiri pada bab 7 ayat 28 dengan kata-kata yang kurang lebih sama dengan akhir khotbah yang kedua. Khotbah yang pertama diakhiri pada bab 7:28, kita sudah tahu, sudah hafal semua ya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Itu khotbah pertama, akhir dari khotbah pertama. Lalu masuk dalam khotbah Yesus atau wejangan Yesus yang kedua, mulai bab 10. Kita lihat akhir dari khotbah atau wejangan yang kedua, itu pada bab 11 ayat 1. Coba kita baca bab 11 ayat 1. Sehingga bab 10 seluruhnya dari ayat pertama sampai terakhir adalah wejangan atau khotbah Yesus yang kedua. Apa isinya nanti kita akan pelajari. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam wejangan yang kedua merupakan lanjutan dari khotbah Yesus yang pertama. Yang pertama adalah bahwa Yesus memberikan pendasaran. Maka dalam akhir khotbah Yesus ada sebutan 2 macam dasar. Ya. Pendasaran supaya orang-orang yang mendengarkan suara Yesus dan mengikuti Yesus betul-betul dapat memahami ajaran-ajaran Yesus sebagai sebuah pembaharuan. Kalau dulu kamu mendengarkan ini, sekarang mendengarkan ini. Ya, aku berkata kepadamu. Sehingga kita sebagai orang Katolik sudah diberikan pendasaran tentang nilai-nilai Kristiani, nilai Katolik yang dalam. Maka kalau kita semua nanti di dalam pembicaraan dengan orang lain, apa sih ciri khas ajaran Katolik? Inilah yang diajarkan oleh Matius ya, dalam khotbah yang pertama. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Ini menjadi pendasaran seperti pernah kita katakan dalam khotbah pertama bahwa para murid Yesus diajak untuk memelihara sabda Allah supaya tetap segar, tidak layu. Yakni murid sebagai garam dunia. Nah, kita memasuki akhir dari karya dan kisah Yesus sesudah Yesus menyelesaikan pengajarannya, lalu Yesus menunjukkan atau para murid melihat apa yang dikatakan Yesus dalam kuasa ini terjadi. Maka ada 10 mukjizat di dalam bab 8 dan bab 9. 5 mukjizat bab 8 dan bab 9 juga ada 5. Dan di situ sudah diperlihatkan bagaimana menjadi murid, ya, bagaimana syarat-syarat menjadi murid secara sepintas.
yang nanti akan kita teruskan dalam wejangan yang kedua. Apa yang dikatakan dalam bab 9 akhir dari kisah dari yang pertama diceritakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi setelah mengajar, memberikan pondasi dan dasar dari iman Kristiani, Yesus mulai keliling ke kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat. Rumah ibadat orang Yahudi pasti. Karena apa? Orang Kristiani belum punya rumah ibadat. Jadi masih nebeng rumah ibadatnya orang-orang Yahudi. Di sana Yesus ketemu dengan orang-orang Yahudi yang masih Yahudi, dan juga bertemu dengan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus menjadi Kristen itulah yang mau diperlihatkan oleh Matius di dalam Injilnya. Jadi pendengar dari Injil Matius adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Itu yang pertama. Nanti dalam kisah selanjutnya mulailah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Ada orang-orang Yunani dan lain-lainnya. Lalu dalam 9:36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini artinya semakin banyak orang yang mau mengikuti Yesus, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, sehingga semakin banyak umat yang perlu mendapatkan perhatian. Maka dikatakan dalam akhir khotbah pertama atau kisah pertama, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kita minta kepada Tuhan, bukan kepada para murid, untuk mewartakan Injil, tetapi biarlah Tuhan yang atau Bapa di surga yang mengirim utusan-utusan untuk menuai atau mengajar. Maka dikatakan di sana, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena melihat banyaknya orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pendampingan. Kita mohon doa, mohon supaya Tuhan yang Maha Kuasa berkenan mengirim pekerja-pekerja, rasul, apostolik, misioner untuk menuai jiwa-jiwa itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 10. Bab 10 itu judulnya dari Injil. Kalau kita melihat bab 10, Yesus memanggil ke-12 murid, dan ayat 5, Yesus mengutus ke-12 murid. Kalau kita kembali sedikit ke belakang, sebelum Yesus berkhotbah yang pertama, di bab 4 ayat 18 sampai 22, kita melihat bagaimana Yesus memanggil para muridnya. Jadi ada 3 pokok atau 3 judul yang boleh kita ingat. Pertama, Yesus memanggil para murid. Yang kedua, Yesus memilih para murid menjadi 12 orang. Lalu yang ketiga, Yesus mengutus ke-12 murid. Ya. Jadi dari sekian banyak murid yang dipanggil, yang dipilih ada 12. Dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22, kita kembali sejenak. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, itu bab 4 ayat 18 sampai 22. Panggilan berawal atau inisiatif itu berawal dari siapa? Dari Yesus. Yesuslah yang punya inisiatif untuk memanggil, mencintai. Kita lihat Yesus berjalan. Ya, berjalan artinya bergerak, menyusuri pantai Danau Galilea. Ya. Yesus tidak duduk nganggur di depan belakang meja lalu menunggu pendaftaran, nggak ada. Nggak ada pendaftaran. Tetapi Yesuslah yang punya inisiatif. Para murid tidak
mendaftar, tetapi Yesuslah yang memanggil. Jadi Yesus yang aktif. Aktifnya bagaimana? Yesus berjalan mencari, dan Yesus melihat para murid itu. Pertama Andreas dan Petrus, lalu memanggil mereka. Memanggil mereka untuk apa? Ikutlah aku. Jadi Yesus memanggil supaya, ini kata yang penting, mengikuti Yesus. Ikutlah aku. Tapi kalau kita melihat kemarin, Senin yang lalu ada yang mau mendaftar, Tuhan aku mau ikut engkau. Malah tidak diterima ya, karena apa? Karena anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Sebagai murid Yesus harus siap untuk berjuang, bahkan menderita. Lalu ada yang dipanggil tapi gagal karena mau menguburkan ayahnya dulu. Jadi yang harus diingat adalah dipanggil untuk mengikuti Yesus. Apa yang dibuat oleh Yesus, itulah yang diikuti. Para murid tidak berjalan menurut kehendaknya sendiri, tapi harus mengikuti apa yang dibuat oleh Yesus. Maka panggilan adalah sebuah rahmat dari Tuhan. Meskipun dikejar, kalau tidak ada rahmat, tidak ada sesuatu yang mendorong hatinya. Mereka yang dipanggil adalah seorang yang bekerja, sedang bekerja, bukan orang yang menganggur. Mereka ketika mendengar suara Yesus langsung segera, kata segera itu rupa-rupanya menjadi penting karena suara Yesus yang penuh kuasa, yang nanti tampak di dalam khotbah Yesus yang pertama, kemarin sudah kita bicarakan, orang-orang melihat Yesus berbicara bukan seperti ahli Taurat, tapi orang yang berkuasa. Masa kekuasaan Yesus itulah membuat orang-orang, para murid tertarik, segera meninggalkan. Mereka melihat yang ditinggalkan itu apa? Lebih bernilai daripada panggilan Yesus? Rupa-rupanya tidak. Mereka meninggalkan jala. Jala itu harganya berapa? Perahu lebih besar lagi. Dan orang tua. Semakin meningkat panggilan itu, dan akhirnya menjadi murid itu harus total. Seperti kemarin dalam Matius kita lihat total. Tidak boleh punya alasan, saya mau menguburkan mayat dulu. Tetapi meninggalkan segala-galanya, bahkan orang tuanya pun ditinggalkan untuk Yesus. Maka menjadi murid harus total. Untuk menjadi apa? Yesus mengatakan menjadi penjala manusia. Nah, itulah. Jadi kita lihat di dalam bab 10 ayat 1, Yesus memanggil dan memilih ke-12 orang menjadi rasul. Kita lihat, kita baca, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, itulah mengikuti Yesus. Nama 12 rasul itu siapa? Kita bisa melihat dari teks ada 12 orang. Moga-moga bisa lebih mudah dihafalkan ya. Orang-orang yang pertama adalah 4 orang penjala ikan. Andreas, Petrus, atau yang pertama itu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes. Itulah 4 orang pertama yang dipanggil oleh Yesus. Petrus, Andreas, pasangannya. Lalu Yakobus, pasangannya Yohanes. 4 ya.
Lalu masih 8. Pasangannya Filipus itu siapa? Filipus dan Bartolomeus itu dipanggil bersama-sama dalam Injil Yohanes. Kita lihat bab 1 ayat sekitar 45. Lalu Thomas itu pasangannya Matius. Di sini ada pemungut cukai, penulis Injil. Lalu Yakobus, anak Alfius dan Tadius. Yudas Tadius ya. Yakobus, anak Alfius, Yakobus Alfius dan Yudas Tadius itu pasangannya. Lalu yang berikutnya adalah Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ya, itu 12 orang. Kita lihat ada sedikit perubahan di dalam urutan 12 orang itu. Kalau kita lihat dari Injil yang lain, yang sejajar, nama Andreas yang di Injil Markus itu ada di urutan keempat. Di dalam Injil Matius didekatkan dengan saudaranya yaitu Simon, yang kemudian menjadi nama Petrus. Lalu Matius, dijelaskan Matius sang pemungut cukai untuk menghilangkan sebuah stigma bahwa pemungut cukai pun yang dipandang sebagai orang yang berdosa, itu pun bisa menjadi murid Yesus. Bertobat, meninggalkan pekerjaannya, dan mengikuti Yesus. Ya, kita ingat silsilah Yesus yang bab pertama, itu di sana ada beberapa orang yang ditampilkan, dipanggil atau masuk dalam daftar silsilah adalah orang-orang berdosa. Dan orang berdosa itulah yang dipanggil dan ditebus oleh Yesus, bertobat dan diselamatkan. Ya. Itulah Matius pemungut cukai. Nah, Matius pemungut cukai ini rupa-rupanya hanya kerja di cukai lokal di Kapernaum untuk kepentingan Herodes Antipas. Tidak seperti Sakeus dalam Lukas, itu menjadi pemungut cukai untuk Roma. Tapi di dalam Injil Matius tidak ada cerita tentang Sakeus, itu hanya dalam Lukas. Nah, di dalam urutan 12 rasul, Simon Petrus selalu ditonjolkan sebagai orang yang pertama dari 12 rasul itu. Nah, maka sampai sekarang Petrus adalah pimpinan gereja. Ya, jadi penggantinya Petrus itu Sri Paus, penggantinya 11 rasul itu adalah para uskup seluruh dunia. Sampai sekarang. Nah, Simon Petrus memang dari awal dipanggil oleh Yesus sudah tampak bakat-bakatnya sebagai seorang pemimpin. Maka selalu ditampilkan namanya di paling depan. Ada kekhasan yang khusus yang saya beri contoh saja bagaimana Petrus berbeda dengan yang lain. Misalnya saja Matius 14 ayat 28 itu contoh-contoh saja. Matius 14 ayat 28. Itu ceritanya berbeda dengan Injil yang lain. Ketika Yesus berjalan di atas air, ya. Itu contohnya aja 28, 14 ayat 28. Di dalam Injil yang lain itu tidak ada cerita tentang Petrus yang berjalan di atas air. Yang berjalan di atas air hanya Yesus, tetapi kemudian Petrus meminta kepada Yesus. Nah, dikatakan di sana, lalu Petrus berseru dan menjawab, apabila itu Engkau Tuhan, perkenankanlah kami berjalan di atas air. Ya, lalu Yesus, ayo jalan di atas air. Lalu Yesus bersama-sama Petrus berjalan di atas air. Ya, nanti itu menjadi simbol dari gereja. Petrus di atas batu karang akan kudirikan gerejaku. Tetapi ketika ada angin ribut, Petrus takut dan tenggelam. Tolonglah Tuhan.
Itulah Petrus. Di Injil yang lain nggak ada. Hanya di dalam Injil Matius. Itu contoh saja. Lalu di dalam bab 16 ayat 17 sampai 19 dikatakan di sana Yesus yang dipanggil oleh Yesus karena sudah mengakui engkau adalah anak Allah yang hidup. Maka Petrus dipanggil oleh Yesus, engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Contoh lagi misalnya saja 17 ayat 27, ini juga hanya ada dalam Injil Matius, di mana Petrus betul-betul ditonjolkan perannya di depan Yesus. Ketika Petrus ditanya apakah gurumu membayar pajak atau enggak? Di situ Simon tampil lagi. Lalu dikatakan bayar juga. Lalu bersama dengan Yesus, Petrus mencari ikan, memancing ikan. Lalu ikan yang pertama yang didapat, bukalah mulutnya, engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Bayarlah untuk pajak. Satu untuk saya dan satu untuk kamu. Jadi Yesus dan Petrus itu sering digambarkan juga seperti sekeping uang. Ada dua sisi, satu Yesus, satu Petrus. Untuk menggambarkan kedekatan antara Yesus dengan Petrus. Nah, Simon diberi nama Petrus. Ya, kalau orang Jawa itu mengganti nama, mengganti tanggal lahir, itu kan harus sedang abang ya, sedang merah. Gitu. Nah, begitu juga Simon diberi nama Petrus, itu sesuatu yang sangat penting sekali. Mau menampilkan peran yang sangat besar ya, yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Menjadi dasar dari gereja. Engkaulah Petrus, di atas Petrus inilah, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan Petruslah yang memegang kunci kerajaan surga. Nah, kalau kita melihat patung di depan gereja Santo Petrus Vatikan, itu ada 2 patung besar. Pelindung kota Roma, itu adalah Petrus dan Paulus. Paulus memegang pedang, Petrus membawa kunci. Itu menjadi sebuah kisah tentang 2 orang yang ada di dalam kitab suci, bahwa Petrus itu diserai kunci kerajaan surga, dan Paulus itu mati di penggal kepalanya. Kita sudah tahu kisahnya mereka berdua. Petrus itu mati disalib di Vatikan, dan sekarang jenazahnya di bawah altar gereja Vatikan, Basilika Vatikan. Sedangkan Paulus mati di penggal kepalanya di sebuah desa pinggiran kota Roma, namanya desa itu Tre Fontane. Tre itu 3, Fontane itu air mancur. Di tempat Paulus dipenggal kepalanya jatuh di 3 tempat. Di tempat di mana kepalanya jatuh itu muncul air mancur 3, maka desa itu kemudian disebut desa 3 air mancur. Bahasa Italinya Tre Fontane. Nah, dalam Injil Matius, kata Rasul memang hanya disebut 1 kali di dalam ini, Injil ini. Selanjutnya, Yesus memilih 12 rasul. Apa artinya 12 rasul? Kita ingat bahwa masa lalu di dalam Perjanjian Lama disebutkan 12 suku Israel. Israel adalah nama lain dari Yakub. Ya. Ketika Yakub itu meninggalkan Esau karena dia merebut berkatnya yang sebelumnya punyanya Esau, anak yang sulung, tetapi atas kerjasama dengan ibunya, Ribka, itu berkatnya direbut oleh Yakub, maka Esau juga sakit hati dan dendam. Lalu larilah
Yakub ke rumah saudara ibunya, ya. Ibunya Ribka punya saudara di Haran namanya Laban, bukan Laban ya, Laban. Ya, akhirnya Laban itu menjadi mertuanya Yakub. Maka anaknya Yakub itu dengan 2 istri dan 2 budaknya itu menjadi nama-nama suku-suku Israel. 12 laki-laki, 1 perempuan. Moga-moga hafal dengan nama-nama itu yang ada di Israel. Ya, 12 itu 6 anaknya Lea dengan Yakub. Ya. Ada satu tradisi di dalam tradisinya keluarga Laban bahwa ketika ada pengantin dipertemukan itu pengantinnya harus pakai kerudung, sehingga ketika Yakub dipertemukan dengan calon manten, sebetulnya yang dipingin jadikan istri adalah si Rachel, adiknya. Ya, tetapi dalam tradisinya Laban itu tidak boleh melangkai kakaknya. Ya. Maka ketika pertemuan pengantin yang diharapkan Rachel yang jadi istrinya, ternyata Lea yang maju, tidak ketahuan siapa yang ada di depannya, ternyata Lea, dibukanya Lea. Waduh, yang saya pesen kan Rachel bukan Lea. Lalu Laban mengatakan bahwa dalam tradisi tidak boleh melangkai kakaknya. Nanti kalau kamu pengen adiknya lagi, kamu harus kerja 7 tahun di rumah saya dulu. Akhirnya Yakub kerja 7 tahun dapat adiknya Rachel. Nama anaknya Yakub dengan Lea itu yang pertama Ruben, 2 Simeon, Levi, Yehuda, lalu Sebulon dan Isakar. Itu laki-laki, lalu perempuannya 1 namanya Dina. Lalu ada dari budaknya itu 4, dari budaknya Bilha dan Silpa, itu namanya Dan, Naftali, Gad, dan Asher. Lalu anaknya Rachel itu ada 2, Yusuf dan Benyamin. Rachel itu meninggal ketika melahirkan anak yang terakhir. Itulah 12 nama suku Israel. Namun kalau kita lihat di dalam peta itu juga ada nama-nama suku-suku Israel. Tapi sedikit agak berbeda. Yang berbeda apa? Itu ada Manase dan ada Efraim. Siapa itu nama Manase dan Efraim? Itu adalah anak-anak Yusuf. Yusuf sudah keburu meninggal di Mesir, akhirnya yang dipakai adalah nama anaknya Yusuf, yaitu Efraim dan Manase. Itu di atas, di tengah-tengah itu ada Efraim dan Manase. Itulah 12 suku Israel yang pernah oleh Raja Daud. Ketika Raja Daud menjadi raja, lalu Salomo, itu Daud mampu mempersatukan 12 suku Israel. Kekuasaan Daud luar biasa, dan itu selalu dikenang sepanjang sejarah di dalam sejarah Perjanjian Lama. Maka Daud menjadi orang yang istimewa di dalam Perjanjian Lama di Yahudi sampai sekarang, karena orang inilah yang hebat luar biasa, pandai di dalam segalanya, dan mampu mempersatukan 12 suku Israel itu. Maka Yesus memilih 12 orang untuk mengenang dan menjadi simbol dari 20 suku Israel yang dipersatukan menjadi satu kesatuan dalam bangsa Israel. Sehingga 12 orang yang dipanggil ini menjadi satu simbol kesatuan
yang pernah dialami oleh orang-orang Israel 12 suku itu. Lalu apa yang dibuat oleh Yesus untuk mereka yang diutus, 12 orang itu? Mereka diberi kuasa untuk mengusir setan. Apa artinya? Untuk menjauhkan hal-hal yang menghalangi manusia mengalami kehadiran Allah. Setan seringkali menggagalkan. Sehingga merasa lega karena terbebaskan dari kuasa kegelapan. Mereka diberi kuasa menyembuhkan orang sakit dan orang yang punya kelemahan. Kuasa yang seringkali menghancurkan manusia adalah kuasa iblis. Nah, maka di dalam akhir dari bab 9 tadi kita melihat mereka diutus untuk menjawab sebuah sebuah masalah, persoalan yang terjadi karena begitu banyaknya orang yang semakin mengikuti Yesus, semakin banyak orang yang mengikuti Yesus, sehingga perlu sebuah tenaga atau perlu teman-teman yang bisa membantu untuk memelihara umat yang mengikuti Yesus. Nah, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Musim menuai kerap kali dipakai sebagai ibarat sudah tiba saat memetik hasil usaha yang lama dijalankan dan dinantikan buahnya. Hari Minggu kemarin kita mendengar kisah tentang Injil Matius bab 21 tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ternyata penggarap-penggarap kebun anggur seperti juga di dalam kitab Nabi Yesaya bab 5 ayat 1-7 itu diceritakan juga di sana bahwa penggarap-penggarap itu adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang ternyata tidak bertanggung jawab. Bukan karena salah tanahnya yang tidak subur, bukan karena tanamannya, tetapi penggarap-penggarap itulah yang merusak hasil tanaman sehingga tidak berhasil dengan baik, asam, tidak manis. Maka kemarin diceritakan penggarap itu kemudian dihabiskan, dihancurkan, lalu diganti penggarap yang lain. Penggarap itu adalah orang-orang Israel, khususnya para pemimpin agama Yahudi, para ahli kitab, orang Farisi yang mendengarkan Yesus, itu mereka tersinggung berat. Oh, ternyata yang dimaksudkan adalah kami-kami. Maka semakin mereka tersinggung dan marah, dan semakin mempunyai keinginan untuk membunuh Yesus, dan akhirnya memang betul. Orang-orang yang banyak yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan akan datangnya seorang pemimpin. Zaman Perjanjian Lama ada namanya harapan mesianisme. Apa itu? Harapan akan hadirnya seorang pemimpin, seorang Mesias. Karena mereka sudah lama tidak pernah mendengar suara kenabian. Kalau kita melihat sejarah Perjanjian Lama secara Israel, begitu banyak nabi yang tinggal di daerah selatan, di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Ketika kerajaan pecah menjadi dua, praktis kerajaan yang sudah disatukan oleh Daud terpecah menjadi dua sesudah Salomo mati. Jadi Daud mempunyai anak Salomo yang menjadi raja, Salomo mati perang saudara. Lalu kita lihat dalam peta itu terbagi menjadi dua. Kerajaan utara itu ibu kotanya di Samaria, dan kerajaan selatan tetap di Yerusalem. Lalu selama hampir 400 tahun, itu sebelum Yesus mereka tidak pernah mendengarkan lagi suara kenabian.
nabi terakhir yang ada di dalam kerajaan Yehuda itu adalah Nabi Yoel. Sesudah itu mereka bingung kemana, tidak pernah mendengarkan tuntunan dari Tuhan. Suara-suara kenabian itu tidak didengarkan lagi. Maka mereka bingung dan butuh sebuah tuntunan. Maka ketika Yesus datang, mereka bagaikan apa? Bagaikan panas yang mendapatkan embun, bagaikan embun yang datang pada musim panas. Maka kegiatan Yesus yang kemarin sudah kita dengarkan, kita baca, ada 8 itu 5 mukjizat, bab 9 5 mukjizat, itu menjadi sebuah tanda bahwa Allah mendatangi umatnya dalam diri Yesus ini. Sehingga banyak orang mendekat dan memperoleh sesuatu dari Tuhan Yesus, memperoleh kepastian, pendasaran, pengajaran. Maka kita sebagai umat yang mengikuti Kristus, kita juga mau menjalankan pengajaran Yesus. Misalnya seperti para murid, lalu ada 6 antitesis yang waktu itu, sehingga kita menjadi murid Yesus dengan pengajaran-pengajaran yang baru. Ajakan meminta agar yang punya tuaian, yakni Allah sendiri mengirim lebih banyak bekerja, dimaksudkan agar tuaian itu makin utuh dan melimpah. Kalau dibiarkan tidak ada pekerjanya, itu akan cepat menjadi busuk, kering, dan tidak berguna, malah dibuang saja. Maka pekerja-pekerja di ladang Tuhan sampai sekarang masih dibutuhkan untuk ikut menggarap ladang dan kebun anggur Tuhan yang semakin banyak. Semakin banyak orang yang mengikuti Yesus, perlu dibina. Ya. Maka salah satu caranya ya ini kita bikin online ini ya, supaya kita semakin mengenal Kristus. Melalui Injil Matius, kita sudah mengenal dari Markus, dari Lukas. Dan moga-moga ini semakin mencintai Yesus yang sungguh datang ke dunia untuk kita semua. Maka di dalam gereja seringkali ada aksi panggilan, seringkali ada pembinaan KKS, pembinaan keluarga, ME, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ajaran Yesus yang sudah menjadi milik kita itu tetap terpelihara dan umat Kristiani tetap mantap untuk mengikuti Kristus, satu-satunya jalan menuju ke surga. Maka tadi dikatakan bahwa kita meminta pekerja-pekerja untuk menuai panenan, supaya para murid yang diutus itu tidak merasa sombong. Ini kan kerja saya, bukan kerja Tuhan. Lalu seperti itu adalah membangun sikap yang rendah hati, sikap yang tidak sombong, agar para murid yang mungkin berhasil menyembuhkan orang sakit, merasa itu bukan karya saya. Seperti waktu Petrus di Kisah Para Rasul diceritakan, yang menyembuhkan bukan aku, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Maka kegiatan para rasul yang sejati adalah kegiatan yang membawa orang makin dekat dengan Dia, yang mau menolong orang yang butuh bimbingan dari Tuhan. Jadi karya-karya kita, pelayanan kita adalah membawa supaya semakin banyak orang dekat dengan Yesus. Lalu kalau kita lihat di dalam Injil bab 10, apa yang tertulis di sana? Bab 10 ayat 5. Kita lihat. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya. Jadi pertama kali para murid diutus oleh Yesus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Kalau kita hanya membaca satu ayat ini, ya, kamu diutus untuk pergi ke domba yang hilang dari Israel, berarti domba-domba yang di Pulau Gebang di Jakarta nggak kebagian, ya kan? Ini pernah disalahpahami oleh orang yang tidak membaca secara keseluruhan. Ternyata Yesus itu hanya menyuruh orang-orang untuk mencari domba hilang yang ada di sana, di Israel, di sini nggak usah. Nah, inilah memang test case atau perutusan pertama bahwa para murid dibatasi. Pekerjaan yang tidak mudah mewartakan Injil di tengah masyarakat. Maka pertama kali para murid hanya diutus untuk orang-orang Israel saja. Nanti pada saatnya setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, serta mengutus Roh Kudus pada hari Pentakosta, para murid diutus pergi ke seluruh dunia. Itu ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Diutus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, dan aku akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Maka ketika Yesus masih ada di dunia, ia mengutus mereka hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan jelas disebutkan agar mereka tidak mendatangi wilayah Samaria dan negeri asing. Kenapa kok Samaria tidak boleh? Kita melihat dari peta, sejarah orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda. Setelah Salomo mati, mereka perang saudara, memisahkan diri menjadi dua kerajaan. Satu di kerajaan selatan, itu kerajaan yang beribu kota di Yerusalem, ya, itu selatan di bawah. Dia hanya ada satu suku Yehuda, ada suku kecil Benyamin dan Levi, dua suku yang ada di Yerusalem, tetapi 10 suku itu ada di atas. Di sana banyak orang pandai-pandai di sebelah atas. Maka praktis kerajaan di Israel, yang namanya Israel itu pada zaman itu adalah hanya di Samaria dan ke utara. Maka kalau disebut Israel itu di mana Israel? Pertanyaan kedua, pada zaman raja siapa? Israel pada zaman Raja Daud itu satu, dari utara sampai selatan itu kerajaan Israel. Ya, jelas ya? Karena Daud mempersatukan seluruh wilayah dari utara sampai selatan. Itulah Israel. Tetapi ketika kerajaan pecah menjadi dua, yang disebut Israel itu Samaria. Ya, separuh dari seluruh daratan Israel. Jadi yang Samaria ke utara, itu kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Dulu seluruh Israel zaman Daud, ibu kotanya Yerusalem. Lalu yang bagian selatan, dua suku itu, atau bagian itu adalah kerajaan Yehuda. Nah, itu yang harus diingat. Maka kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel itu nama yang berlaku sekitar 200 tahun. Karena sekitar tahun 930-an itu kerajaan Israel utuh itu pecah jadi dua.
Lalu sejarah kerajaan Israel yang utara setelah pecah itu berakhir tahun 721 ketika kerajaan Asyur itu Irak utara itu menyerang Israel yang utara itu dan habislah riwayatnya. Tetapi kerajaan yang selatan masih berlangsung terus meskipun pernah juga dijajah oleh Irak Selatan namanya kerajaan Babilonia. Tadinya juga Yerusalem mau diserang oleh zaman Raja Sanherib. Kemudian karena Asyur itu kalah perang dengan Babel, sehingga Babel lah yang kemudian menyerang Yerusalem. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa Samaria itu tidak boleh, para murid tidak boleh ke sana? Karena kita bisa melihat kalau Bapak Ibu nanti mau membaca sejarah Samaria yang lengkap, itu silahkan membaca dari kitab 2 Raja-Raja, bab 17, ayat 24 dan seterusnya. Kerajaan Israel yang ada di utara, ibu kotanya Samaria, ketika sudah hancur oleh kerajaan Asyur, itu banyak orang Israel utara itu dideportasi ke Asyur di Irak. Lalu orang-orang Asyur ada 5 suku yang dikirim ke Samaria untuk menggantikan tempat yang dikosongkan oleh orang-orang Samaria keturunan Israel tadi. Sehingga antara orang yang tinggal di Samaria itu akhirnya berasimilasi, menikah dengan 5 suku yang dibawa dari Asyur ke Samaria. Kita masih ingat kalau kita membaca Injil Yohanes, ketika Yesus itu duduk di sumur Yakub, ketemu wanita Samaria. Itu Yohanes bab 4. Kalau nanti Bapak Ibu membaca Yohanes bab 4, ceritanya cukup panjang, 42 ayat. Di sana dikatakan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Menjadi sesuatu yang aneh sekali. Karena orang Samaria itu adalah orang yang boleh dikatakan pendosa. Karena apa? Orang Samaria adalah keturunan dari orang Israel utara dengan orang Asyur, namanya kemudian disebut orang Samaria. Kalau pernah disebutkan, Yesus bertanya, panggillah suamimu. Itu Injil Yohanes bab 4. Lalu orang itu mengatakan, aku tidak punya suami. Ya memang betul katamu, karena suamimu itu 5. Sekarang ini bukan suamimu. 5 itu apa? Bukan 5 suami seperti suami istri, tetapi 5 suami itu adalah 5 suku yang menjajah Samaria, sehingga orang-orang Samaria itu adalah keturunan dari campuran orang-orang Asyur dengan orang-orang Israel yang tinggal di Samaria. Maka oleh orang Yerusalem yang masih punya keturunan darah asli dari Abraham, Ishak, Yakub, tidak mau terima orang Samaria. Karena apa? Darahmu sudah bukan darah asli lagi. Sehingga ketika orang-orang Samaria itu mau ikut membangun Kenisah yang dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia, itu ditolak. Kamu bukan orang keturunan Abraham lagi, darahmu udah campur-campuran. Ya. Bahkan ada satu kisah yang sangat sadis. Ya. Ketika Esra, itu dalam kitab Esra kalau kita mau baca, kan orang-orang Yerusalem itu kan dideportasi ke Babilonia. Jadi ada 2 ya. Kalau di utara itu Asyur, orang-orang Samaria dibawa ke Asyur, orang Yerusalem selatan dideportasi ke Babilonia. Babilonia berapa tahun? 50 tahun. Ya, 50 tahun
7 masa. Kita pernah membaca itu. Lalu mereka boleh kembali ke Yerusalem untuk membangun Kenisah. Orang Samaria merasa juga, saya juga pernah memiliki Yerusalem, saya mau bangun lagi. Nggak boleh. Lalu ada orang-orang Yerusalem yang tadinya dibawa ke Babilonia, lalu ada orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang menikah dengan orang Babilonia. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, kan istrinya yang Babilonia ada yang dibawa kan. Nah, dalam kitab Esra, ketika mau membangun Kenisah, itu orang-orang yang istrinya bukan orang Israel disuruh kembali pulang. Ya. Bahkan lebih sadis lagi, Esra mau menegakkan kemurnian ajaran Taurat, tidak boleh membawa orang asing. Sehingga istri dan anaknya suruh pulang kembali ke Babilonia. Itu peristiwa yang sangat mengenaskan, tapi terjadi. Nah, itulah kira-kira mengapa para rasul hanya diutus ke tempat domba-domba yang hilang dari Israel. Ya, karena orang yang lain, orang asing dan kafir, nggak boleh dulu. Nanti akan tiba saatnya. Nah, domba yang hilang dari umat Israel itu seperti apa? Dalam Injil Matius, sejak awal Yesus ditampilkan sebagai raja. Kita lihat dalam pendahuluan bab 2 Injil Matius, kita melihat bagaimana Allah itu mendatangi umatnya, namanya Immanuel. Allah menyertai mereka. Meskipun orang-orang Israel itu berada dalam kebingungan, penindasan, kesulitan, tetapi mereka yakin bahwa Sang Immanuel datang untuk menyertai mereka. Dominus vobiscum. Bahkan kehadiran Sang Immanuel itu sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 14. Di sana ada satu kata Immanuel juga. Ya, kata Immanuel, Allah beserta kita, ada dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 14, kemudian ada juga bab 8 ayat 10. Itu dikatakan di sana Allah menyertai. Maka Yesus yang juga diberi gelar Immanuel menjadi sebuah pemenuhan nubuat Yesaya yang dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus, kini dipenuhi oleh Yesus. Yesus maka disebut Sang Immanuel yang senantiasa mendampingi, menyertai, Allah menyertai kita. Maka domba yang hilang dari Israel adalah orang-orang Israel yang kehilangan arah karena tidak ada suara kenabian dari orang-orang yang diutus Tuhan. Nabinya tidak muncul-muncul selama 400 tahun sampai pada Yesus. Nanti akan kita lihat dalam kisah Yohanes Pembaptis, ya. Bab 11 nanti. Nah, para rasul itulah yang diutus oleh Yesus untuk para domba-domba tadi yang tidak supaya mereka tidak gampang terseret-seret dengan ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitarnya, diombang-ombangkan dalam keadaan yang tidak menentu. Kuasa melayani itu asalnya dari Yesus. Jadi mereka bukan punya kuasa sendiri, tetapi sejak awal apa yang mau dibuat oleh para rasul itu intinya adalah mengikuti Yesus. Ya. Tapi maka panggilan pertama adalah ikutilah aku. Mereka bukan mewartakan Injil atas namanya sendiri, tetapi bagaimana Yesus mewartakan Injil, itulah yang harus dibuat karena mereka pertama-tama adalah mengikuti Yesus. Jadi
Dalam melayani dan mewartakan Injil, para rasul diikut sertakan dalam tugas pokok. Dan tugas pokoknya apa pada waktu mereka diutus, yaitu mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Itu pokok yang harus diwartakan. Itulah tema Injil Matius awal, yakni mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, yang nanti terwujud di dalam gereja, ya, bab 16 dan seterusnya, sehingga dari kerajaan surga menjadi terwujud secara nyata dalam gereja. Maka mengikuti Yesus yang tadi secara total dan sungguh tidak ada beban sama sekali, tetapi cuma sungguh dari lubuk hati terdalam, Yesus mengatakan para rasul diminta memberikannya dengan cuma-cuma, karena mereka telah menerima dengan cuma-cuma. Yakni mereka berbagi keteguhan iman yang telah ditumbuhkan. Maka kalau mereka mewartakan dengan merdeka tanpa beban, itu semuanya akan menjadi indah. Lalu, apa yang syaratnya menjadi rasul yang dipilih, yang diutus? Dia dikasih bekal apa? Nggak boleh membawa uang, emas, perak. Tidak boleh memakai dua baju. Kadang-kadang saya mengartikan dua baju itu begini. Baju itu adalah identitas ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pakai baju merah, gambar banteng itu pasti simpati pada PDI misalnya. Kalau kuning gambar beringin itu Golkar. Tapi kalau ada orang yang memakai rangkap, kaos kuning gambar banteng, wah itu pengen diantemi wong. Artinya apa? Ya kalau kuning ya sudah kuning. Kalau mengikuti Yesus ya harus setia, tidak boleh ganti-ganti. Diutus seperti domba di tengah serigala. Tadi dikatakan di sana. Lalu ayat 16. 10 ayat 16. Murid-murid itu diutus seperti domba di tengah serigala. Kita bisa membayangkan bagaimana seekor domba kalau di tengah serigala, wow pasti akan tercapik-capik. Maka dikatakan di sana bahwa para murid diutus di dalam tantangan, cobaan, dan ancaman yang luar biasa. Ancaman dari mana? Kita lihat bahwa Yesus itu juga mendapat ancaman. Ya, karena mereka percaya Yesus sebagai Mesias, maka siapa yang ikut Yesus juga akan mendapatkan ancaman. Mereka akan dibunuh. Maka mewartakan Injil, mewartakan Yesus sebagai Mesias adalah juga mewartakan di tengah-tengah serigala ganas. Yang akhirnya nanti Yesus pun disalib. Itu serigala segera orang-orang Farisi, orang yang sangat fanatik pada perjanjian lama, yang tidak mau mendengarkan pembaharuan 6 antitesis yang kita pelajari, tapi mereka tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang lama tentang sabat dan lain-lainnya. Maka murid-murid itu akan dimusuhi. Kita ingat seperti Yesus yang dimusuhi pada waktu kanak-kanak Yesus dilahirkan di Bethlehem, diancam oleh Herodes. Maka bab 2 tentang Yesus yang diancam pada masa kanak-kanak sekarang terwujud di dalam diri para murid dan nanti pada saat Yesus disalib. Ya. Raja yang sangat kafir itu, raja yang tidak percaya kepada Yesus, itulah yang mengancam Yesus dan nanti terwujud pada saat akhir hidup Yesus. Nanti kalau dikatakan bila dianiaya di satu kota, hendaklah pergi ke kota lain.
Urusan yang tidak bisa mereka jalani sebaliknya diserahkan kepada anak manusia, itu ayat 23. Oleh karena itu murid-murid yang diutus harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini dua kata yang terkenal yang hanya ada di dalam Injil Matius bab 10 ayat 16. Kalau kita mau hafalkan 10 ayat 16, itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kadang-kadang ada ayat-ayat yang mudah dihafal, ada yang sulit ya. Misalnya dari awal, itu angka yang kembar misalnya, bab 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, bab 6 ayat 6, tentang doa Bapa kami, bab 7 ayat 7, mintalah, carilah, dan ketoklah, bab 8 ayat 8, itu ketika kita mau komuni, bab 9 ayat 9, Matius yang dipanggil. 10 ayat 10, itu pekerja patut mendapat upahnya, dan lain-lainnya ya. 10:16 adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kadang-kadang ini tidak cocok untuk Indonesia ya. Kalau cerdik itu kalau di sini seperti kancil ya. Tulus seperti merpati. Karena apa? Di sana nggak ada kancil, maka yang dikatakan di sini adalah ular. Tulus seperti merpati. Kenapa merpati sering dipakai untuk simbol? Karena merpati itu tulus, tidak pernah berkelahi. Kalau kita tidak pernah melihat merpati itu berkelahi, maka setiap orang harus cerdik, ya, harus punya kreativitas supaya bisa terhindarkan dari ancaman itu. Maka cerdik adalah tidak mudah untuk menipu. Seringkali kalau orang cerdik itu menipu ya, tapi harus tulus supaya tidak gampang menipu. Cerdik tidak ditipu, tapi tulus tidak gampang ditipu, tidak menipu dan tidak ditipu. Nah, konsekuensi dari perutusan apa? Teraniaya, seperti Yesus yang teraniaya. Menerima perutusan, para rasul menjadi senasib dengan gurunya, dengan Yesus. Ditolak, diadili, menghadapi risiko dibunuh pula. Tetapi mereka tidak sendirian. Ada kekuatan yang menyertai mereka, menyelamatkan ketika terancam. Maka para rasul diminta berani memakai sumber kemanusiaan mereka, yaitu otak, pikiran, kecerdikan, kreativitas, dalam menjalani tugas yang luhur ini. Mereka diharapkan dapat menilai keadaan dengan bijaksana dan tulus menjaga integritas diri mereka. Lalu di dalam ayat berikutnya, ayat 34, 10:34 sampai akhir, itu ada pesan tentang kata jangan takut. Mulai dari ayat 26. Ayat 26 sampai 31, itu ada pesan tentang jangan takut dalam mewartakan Injil. Ada 3 kali disebutkan. Yang pertama, ayat 26, jangan takut terhadap mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang memusuhi Yesus, memusuhi para rasul. Ketika Yesus menyatakan diri dan diwartakan terus terang, tidak ditutupi oleh para rasul, banyak musuh yang tidak mau terima. Kita melihat dalam 10 mukjizat kemarin, salah satunya di bab 9 kan Yesus mengatakan kuasanya. Dosamu diampuni ketika ada orang lumpuh di bawah, lalu membuka atap, turun ke bawah, itu Yesus mengatakan dosamu diampuni.
itu kan adalah sebuah kekuasaan ilahi. Dan para Farisi hanya mengatakan, ini menghujat Allah. Ketika Yesus nanti dinyatakan, diajarkan dengan terus terang, nah, di sana di bahasanya adalah, apa yang kau katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Yesus diwatakan dengan terus terang siapa dia. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah. Janganlah kamu takut. Itu yang kedua, kepada mereka yang membunuh tubuh tapi tidak bisa mencelakakan jiwa. Nah, mereka hanya berkuasa atas tubuh manusia tetapi jiwanya tidak. Yang ketiga, ayat 31, jangan takut karena para rasul lebih berharga daripada burung pipit. Ya. Kita ingat pada bab 6 ayat 25 juga dikatakan, janganlah khawatir bahwa kamu lebih berharga dari burung pipit. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bab 6 ayat 33. Mengaku Yesus tentunya menerima warta Yesus tanpa was-was, tanpa takut, tanpa khawatir. Tidak membiarkan diri terpengaruh oleh bisikan-bisikan jahat mengenai dirinya, tetapi menjalankan perutusan mereka dengan sikap takwa kepada Allah dan mengutus Yesus sendiri. Yang mengutus Yesus sendiri adalah Bapa di surga. Menyangkal ialah membiarkan diri terus-menerus hidup dalam perasaan tak menentu. Khawatir, was-was akan kebenaran warta Yesus, dan dengan demikian menyangkal juga yang mengutusnya. Maka pesan terakhir yang disampaikan oleh Yesus, kita lihat lagi bab 10 ayat 11. Dikatakan di sana, yang menjadi bekal dari para rasul bukan bekal fisik, melainkan bekal kebijaksanaan. Yang dimaksud ialah kepintaran menilai keadaan. Mereka diberitahu bahwa agar tidak memaksa-maksakan salam. Mereka tidak disuruh menjadi pemertobat dari pintu ke pintu. Bila disambut baik, syukur, dan disitulah damai bisa diwartakan lebih jauh. Bila tidak diterima, pergi saja. Tak usah memberi kesan pernah berjalan di situ. Ini artinya mengebaskan debu. Kebebasan orang yang menerima atau yang kurang menerima patut dihormati. Seperti kita juga mengalami pada saat ini. Kebebasan orang, mau menerima, mau menolak, itu harus dihormati. Juga dalam keadaan dimusuhi atau dalam lingkungan yang kurang menguntungkan, agar bersikap bijaksana dan tulus hati. Ayat 16. Bahkan bila mereka diperlakukan dengan buruk di suatu tempat, tak usah ngotot bertahan. Seolah-olah tugas pokok mereka itu mati sebagai martir. Sekarang kita juga seperti itu, tidak usah terlalu memaksakan, wah mau jadi martir Yesus yang mati tenang. Yesus mengajarkan bahwa dalam keadaan seperti itu lebih baik kita pindah ke kota lain, artinya kita melandaskan semua pewartaan kita dengan kebijaksanaan dan ketulusan hati. Itulah kira-kira yang ada dalam bab 10, khotbah Yesus yang kedua. Lalu diakhiri dengan kata-kata yang sama, bab 11 ayat 1, itu sama dengan akhir dari seluruh khotbah, 5 khotbah nanti seperti itu. Kita lihat bab 11 ayat 1, setelah Yesus selesai berpesan pada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil dalam kota-kota mereka. Berakhirlah khotbah Yesus yang kedua. Lalu dilanjutkan dengan kisah-kisah seperti dalam khotbah Yesus yang pertama, bab 5 sampai bab 7, lalu kisahnya bab 8 dan 9. Khotbah kedua bab 10, kisahnya nanti bab 11 dan 12.
Nanti dilanjutkan khotbah yang ketiga bab 13. Amin, saudara. Terima kasih. Amin, Romo. Terima kasih sekali. Baik, Ibu Bapak, ada sebelum kita tutup mungkin ada pengumuman atau ada arahan apa Romo untuk minggu depan kita mempersiapkan diri membaca bab berapa Romo? Pak Ya, Paul, 11-12. Oh, 11-12. Baik. Jadi 11-12. khotbah pertama kan 5, 6, 7. Lalu kisahnya 8, 9. Khotbah kedua itu 10, kisahnya 11, 12. Khotbah ketiga itu bab 13, nanti kisahnya bab 14, 15. Lalu peralihan bab 16, lalu khotbah berikutnya bab 18 itu sudah tema gereja. Khotbah terakhir itu khotbah bab 24. 25 perumpamaan, terakhir kisah sengsara Yesus mulai bab 27, wafat dan kebangkitan, 28 Yesus bangkit. Itu selesai. Baik, Romo. Ya. Terima kasih sekali untuk pembelajaran malam ini. Satu bab tetapi mendalam sekali dan sebenarnya masih banyak pertanyaan rupanya, Romo. Semangat teman-teman para pembelajar luar biasa. Mari kita akhiri pembelajaran kita malam ini dengan doa dan nanti kita mohon berkat dari gembala kita Romo Alfonsus Setio Gunawan. Untuk pertanyaan kembali lagi akan kita sampaikan nanti di melalui WA. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang makasih, kembali kami mengucap syukur atas semua yang boleh kami lalui, kami dengarkan, dan kami berdalam dalam pembelajaran malam ini. Semoga semua ini senantiasa dapat kami lakukan dan kami hidupi dalam kehidupan pelayanan kami maupun dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya semakin banyak jiwa kami bawa kepadamu. Sekarang kami akan kembali kepada keluarga kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Mohon berkat dari Gembala. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Bapak Ibu boleh di-on-kan kameranya untuk bisa difoto sebentar. Kami persilahkan Pak Lintaka membantu. Kita buka videonya, wajahnya dimunculkan. Pak Lintaka mohon bantu. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya Pak Lintaka, slide pertama. Slide pertama 1. Dua. Ada yang belum dibuka. Oke, slide pertama mohon dibuka dulu sebentar. Oke, slide kedua. Layar kedua mohon dibuka semua sudah, ya. Layar ketiga Pak Lintaka. Siap, bagus. Lanjut layar keempat. Masih beberapa yang belum dibuka, nggak apa-apa, monggo Pak. Kemudian yang terakhir kelima. Baik, terima kasih Bapak Ibu Romo, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam semuanya. Terima kasih Romo, terima kasih tim, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berkah dalam. Iya. Ya, makasih Romo. Selamat malam. malam. Malam Romo. Malam-malam. Makasih Romo. Malam semua. Bye bye. Bye.
155. Bapak Ibu mohon diri dulu. Terima kasih. Terima kasih ya, Malam. Pak Frans, terima kasih Pak Frans pertanyaannya. Mantap. Oke, saya mohon diri dulu. Sama, saya mohon diri juga. Mari Pak. Boleh. Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak. Malam.